pedagang buku di Pasar Senen mengalami penurunan penjualan. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh pesatnya perkembangan e-commerce yang menawarkan kemudahan dan aksesibilitas yang lebih tinggi untuk membeli buku. Dengan banyaknya pilihan online dan pengiriman yang cepat, minat terhadap buku di pasar tradisional menurun, berdampak negatif pada aktivitas jual beli buku di Pasar Senen. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya Andika Ada Pratama dan rekan saya Raffi Setiawan dalam program Berita Jakarta Indonesia Ceria. Berita pertama datang dari daerah Jakarta, tepatnya di daerah Pasar Senen. Pasar yang terletak di Jakarta Pusat atau lebih akurat di Jalan Pasar Senen Raya tersebut merupakan pasar tradisional terkenal yang di dalamnya terdapat banyak pedagang yang menawarkan beragam jenis barang, mulai dari barang baru, barang antik, bahkan barang bekas yang berkualitas dan tidak kalah dengan barang baru. Sejak 2018, Pasar Senen mengalami lonjakan pengunjung yang signifikan, terutama selama bulan Ramadan dan Natal. Kepadatan pengunjung ini mencerminkan popularitas pasar ini sebagai destinasi belanja yang diminati, terutama untuk mencari berbagai kebutuhan khas menjelang perayaan penting bagi umat Islam dan Kristen. Namun, saat ini sangat disayangkan karena Pasar Senen telah mengalami penurunan pengunjung sangat signifikan karena maraknya e-commerce di dunia modern ini. Hal tersebut membuat keuntungan para pedagang mengalami penurunan. Untuk hal lebih detail dan jelasnya, kami sambungkan ke rekan kami, Stephen Lesmana yang sudah berada di lokasi tersebut. Silahkan. Baik, terima kasih Andika Arya. Pemirsa, di siang hari ini saya sedang berada di sekitaran salah satu pasar tradisional di daerah Jakarta Pusat, lebih tepatnya Pasar Senen. Pasar Senen ini merupakan salah satu pusat perbelanjaan tradisional yang berada di Jakarta Pusat. Nah, di sini bersama kami Bapak Bapak Saradi. Di sini kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan, boleh Pak? Gini Pak, gimana sih, apa sih yang Bapak rasakan semenjak adanya online shop atau berbelanja secara online? Satu, mengurangi pendapatan secara langsung, dan satu, minat bacanya lebih berkurang. Oh, jadi lebih berkurang ya Pak. Terus di sekitar Pasar Senen ini biasanya kapan sih mengalami lonjakan pengunjung Pak? Apa tadi? Di sekitar Pasar Senen ini kapan biasanya mengalami lonjakan pengunjung? Sabtu Minggu. Sabtu Minggu, weekend ya Pak? Iya. Iya. Terus selanjutnya di sini, apakah Bapak merasakan jika online shop ini merugikan bagi para pedagang di sekitaran Pasar Senen? Tidak merugikan. Tidak merugikan sama sekali. Iya. Terus selanjutnya di sini, bagaimana cara Bapak menanggapi dengan adanya online shop Pak? Lebih menjangkau dari berbagai daerah untuk berbelanja secara online. Jadi lebih menjangkau. Terus pertanyaan terakhir nih Pak, apa sih harapan Bapak kedepannya bagi para pedagang atau bagi para pencari uang di sekitar Pasar Senen ini Pak? Harapannya semoga dapat pembeli datang ke sini. Ya, amin. Dan satu, bisa bermasyarakat, bisa pedagang di sini. Oh, begitu ya Pak. Baik, Bapak, itu saja yang ingin saya sampaikan, tanyakan kepada Bapak. Terima kasih Bapak karena sudah mau saya wawancari ya. Nah, itu dia pemirsa, tanggapan dari salah satu pedagang di sekitaran Pasar Senen mengenai adanya online shop. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Stephen Lesmana.
Pemirsa, berita selanjutnya datang dari daerah Jakarta, tepatnya di daerah Blok M, wilayah yang terkenal di Jakarta Selatan atau lebih tepatnya terdapat di Jalan Barito 1, merupakan tempat yang ramai diminati belakangan ini. Yang di dalamnya terdapat banyak pedagang yang menawarkan beragam jenis makanan, mulai dari sate taichan, nasi telur, nasi mercon, dan yang paling terkenal gultik atau gulai tikungan. Sejak tahun 2000, gultik ini sudah memanjakan selera para penikmatnya. Tapi, namanya baru begitu viral pada April 2022, setelah banyak netizen TikTok yang mengunggah konten tentang gultik Barito. Ramaian pengunjung ini mencerminkan betapa banyaknya yang meminati kuliner pada wilayah Barito tersebut. Yang pada makanan gultik dengan rasa yang nikmat dan harga yang murah per porsinya, membuat gultik ini menjadi pilihan kalian banyak. Untuk hal lebih detail dan jelasnya, kami sambungkan ke rekan kami, Fatir Yusuf Pratama, yang sudah berada di lokasi tersebut. Fatir Yusuf Pratama, dipersilakan. Baik pemirsa, saya berada di kawasan Blok M. Di sini banyak sekali orang-orang yang menjual makanan juga minuman. Salah satu yang saya akan cobain yaitu gultik. Cukup sekian, saya akan mencoba makanan itu. Makanan gultik atau kuliner khas yang terbuat dari campuran rempah dan daging kini semakin populer di kawasan Blok M. Usaha kecil yang menjual gultik di daerah ini berhasil menarik banyak perhatian pengunjung berkat rasa yang khas dan penyajian yang unik. Para penjual gultik di Blok M mengandalkan bahan-bahan berkualitas serta teknik tradisional, sehingga menghadirkan rasa cita rasa otentik yang membedakannya dari kuliner lainnya. Selamat malam pemirsa. Setelah saya mencoba merasakan sensasi makanan gultik yang khas, saya langsung merasakan keunikan dan kekayaan rasa yang ditawarkan. Makanan ini mengandung cita rasa lokal yang khas dengan teknik pengolahan yang sederhana namun menarik. Saat menyantap gultik, saya langsung merasakan tekstur yang kenyal dan padat, hasil dari proses pengolahan yang cermat. Di mulut, setiap gigitan menawarkan perpaduan rasa yang memikat. Ada keuntungan manis yang lembut, diikuti dengan rasa gurih dan mendalam dan sedikit asin yang mengundang. Tak hanya itu, gultik juga sering disajikan dengan tambahan sambal dan juga bumbu pengelengkap. Sambal ini memberikan sentuhan pedas yang menyegarkan dan juga menambahkan rasa gultik. Secara keseluruhan, gultik adalah contoh sempurna dari bagaimana makanan tradisional bisa menawarkan pengalaman kuliner yang kaya dan memuaskan. Semoga berita ini bisa menggambarkan kelezatan gurihnya dengan makanan tersebut. Cukup sekian pemirsa, kembali ke studio. Baik, terima kasih Fatir Yusuf Pratama. Baik pemirsa, selesai sudah berita Jakarta Indonesia Ceria pada siang hari ini. Saya Raffi Setiawan dan rekan saya Andika Pratama pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda.